Air zam-zam bisa bermanfaat untuk niatan apa saja saat kita minumnya. Untung kondisinya Sayyidah Hajar pada waktu itu dalam kondisi capek, lapar, haus, kemudian melaksanakan untung. Lu kok untung? Faqala, maka berkata lahu kepada orang itu Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Asyaribta minha kama yanbaghi, apakah kamu sudah minum air zam-zam sebagaimana mestinya? Nah ini yang jarang kita ketahui. Minum air zam-zam itu ada aturannya. Nabi menegaskan bahwa ada satu tanda yang membedakan antara kita dengan kaum munafik. Kalau kita itu minum zam-zam sampai kenyang. Tapi kalau kaum munafik, annahum la yatadalla'una min zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kaitannya dengan tafsiran surat Ali Imran ayat 97 dalam potongan ayat fihi ayatum bayyinat. Di dalam Baitullah itu dan di sekitaran Baitullah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitaran Baitullah, yakni Maqam Ibrahim dan juga Hajar Aswad. Nah, kita meneruskan wa minal ayat, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Zam-zam, terdapat air zam-zam, was-sofa, juga sofa, wal marwatu, dan bukit Marwah. Fahadihi Ummu Ismail alaihi wassalam. Fahadihi, maka hal yang demikian ini menjadi satu napak tilas gitu. Ada riwayat, ada kisah, begitu juga bisa. Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihima assalam, semoga bagi keduanya, yakni Nabi Ismail dan ibunya, assalam, kesejahteraan. Tas'a, berlari sa'i atau melakukan sa'i. Siapa Ummu Ismail? Bainas sofa wal marwata, di antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Bukit Sofa dan bukit Marwah kala itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ditutupin, enak, sudah dingin. Bagian bawahnya sudah pakai marmer. Kalau dulu panas, jaraknya antara bukit Sofa dan Marwah itu hampir 1 kilo. Bayangin seorang ibu yang masih baru punya anak bayi. Kisah bagaimana Siti Hajar yang berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Kalau kalian sekarang bagaimana bukit Sofa dan Marwah, enak sekali sudah. Lebih dingin dari ini. Rame, banyak orang jalan-jalan. Jadi sudah kelihatan seperti
Ya sudah gak kepikir capeknya. Banyak orang, ribuan orang setiap saat melakukan sa'i. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau sudah ada di tanda-tanda hijau itu, apa lampu-lampu hijau, kalian tahu? Itu doanya juga ada. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul akram. Kita perlu membayangkan bagaimana dulu Siti Hajar melakukan lari-lari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah. Di kala itu belum ada bangunan masjid, belum ada AC, di bawah terik matahari yang sangat panas. Sampai 7 kali, itu karena maaf, saking panasnya. Karena Fata Morgana melihat kalau kejauhan itu seperti air. Dari bukit Sofa, melihat ke arah bukit Marwah, tampak air. Jadi kalau kalian bisa lihat di jalanan yang panas sekali dari kejauhan, ada Fata Morgana. Paham kalian ya? Yang nampak seperti air. Nah itu dikejar. Maka di sini dikatakan tas'a baina Sofa wal Marwata, melakukan lari-lari kecil yakni sa'i antara bukit Sofa dan Marwah. Sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Wahia, dan adapun sa'i sampai 7 kali itu aqsa matastati'u, aqsa ialah batasan paling tingginya, tastati'u yang mampu, tastati'u yang mampu, hu pada ma, imro'atun siapa seorang wanita, fi sinniha di usianya wanita itu, waduru fiha, dan dalam kondisinya si wanita itu berlari-lari dari bukit Sofa dan Marwah itu bukan jalan-jalan, apalagi mau lari-lari kecil, bukan mau jogging, tapi itu karena apa kira-kira motif utamanya? Karena mencari apa? Air. Kenapa mencari air? Karena haus. Artinya perjalanan itu dalam kondisi seorang wanita yang sedang kehausan, panas di bawah terik matahari, berlari dalam kondisi haus. Makanya di sini ini dikatakan wahia aqsama tastati'uhu imro'atun fi sinniha wa durufiha, dalam kondisinya seperti itu. Bagaimana kondisinya? Minal ju'i, dari rasa lapar, wal absi, dan haus, antaf ala, pada akan melakukan siapa imro'ah, hu pada ma. Perhatikan, untung kondisinya Sayyidah Hajar pada waktu itu dalam kondisi capek, lapar, haus, kemudian melaksanakan untung. Lu kok untung? Coba kalau bapaknya kondisinya kuat, sedang tidak haus, bisa jadi bukan 7 kali, bisa jadi sampai 20 kali. Meskipun nggak panas perjalanan sa'i itu, ya jalannya saja itu capek. Jadi capek sekali. Kalau dipikir hikmahnya, untung pada waktu itu kondisinya Siti Hajar sedang haus, lapar, dan ya capek. Kalau pas kondisinya lagi fit, nggak kehausan, nggak kelaparan, kok belum ada lagi airnya, dicari lagi.
Bisa jadi sampai 20 kali putaran Safa dan Marwah. Aduh. Karena nggak mungkin tahu, Siti Hajar juga nggak mungkin tahu kalau apa yang dilakukannya itu akan menjadi satu napak tilas yang ditiru oleh seluruh umat manusia. Kira Bapak. Jadi kan satu hikmahnya kenapa? Kenapa kok dilaparin? Kenapa kok dihausin? Kenapa kok dicapein Siti Hajar? Padahal Nabi Ibrahim itu termasuk kaya raya. Sekali lagi, Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang terkenal kaya raya. Loh kok tega-teganya Nabi Ibrahim itu meletakkan istrinya dan anaknya satu-satunya pada waktu itu, anak yang sangat ditunggu sampai tua dinanti. Setelah dikasih anak, kok tega-teganya naruh istrinya dan putranya yang masih bayi di satu lembah yang tandus, yang tidak ada air dan pepohonan. Gimana di dalam Al-Quran ini? Askantu mimba didurriyati, gimana? Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Kok enggak dikasih apa namanya, penjagaan, dikasih dayang-dayang? Sangat mampu Nabi Ibrahim. Dikasih pengawal, sangat mampu. Dikasih stok makanan, sangat mampu. Tapi kalau dikasih stok makanan, dikasih stok minuman, kemudian Siti Hajar mimpi, ayo Hajar, kamu melakukan sa'i sekarang, seberapa kamu kuatnya? Kalau ditanya seberapa kamu kuatnya, Siti Hajar lagi kondisi sehat, kondisi fit, ayo nanti sa'i kamu itu akan dituri oleh umat Islam. Wah. Kalau ditanya seberapa kuatnya, kondisi sehat, tidak haus, katanya Hajar, 100 kali kuat ya Allah. Mau kalian? Itu jadi hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang dimaksud wahiyya aqsu matastati'uhu imra'atun fi sinniha wa durufiha minal ju'i wal atsi an taf'alahu. Wa ba'da dzalika, dan setelah yang demikian itu, nabaat menyembur Zamzam, apa air Zamzam, min tahti qadami waladiha, di bawah telapak kaki anaknya Imro'ah, yakni Hajar, as-soghiri, yang kecil. Jadi di bawah telapak kaki anaknya yang masih bayi, begitu. Ka'anna Allah Ta'ala yaqulu lil alamin. Ka'anna Allah, seakan-akan Allah Ta'ala Maha Tinggi siapa Allah, yaqulu, berfirman siapa Allah, lil alamina, bagi seluruh alam semesta, alaikum bissa'i, wajiblah bagi kalian wahai seluruh umat manusia, bissa'i, untuk melakukan sa'i. Walakin, akan tetapi, lan u'tiya, tidak akan memberikan siapa aku hukum kepada kalian, minas sa'i, dari sa'inya itu. Usbutul asbaba, usbutu, tetapilah oleh kalian, al asbaba, sebab-sebab, walakin, akan tetapi, la ta'tamidu, janganlah bersandar, janganlah mengandalkan siapa kalian, alaiha, pada sebab. Belajar pangkal pandai. Belajar menjadi sebab orang bisa pandai. Sekali lagi, orang bisa pandai sebabnya itu karena belajar. Tapi jangan kalian mengandalkan sebab, yakni belajar, kemudian kalian menetapkan bahwa saya ini pandai karena sebab yang saya lakukan apa? Belajar. Bukan. Bukan begitu seorang yang beriman. Kalian pintar, kalian menjadi seorang hafidhoh, itu tidak lain merupakan anugerah dari Allah melalui sebab yang kalian lakukan.
Ini yang dimaksud, jangan kalian mengandalkan sebab. Lakukan sebab, tapi jangan mengandalkan itu. Yang menyebabkan kenyang, makan. Betul. Tapi jangan pernah kita menganggap kita kenyang ini karena makan. Bukan, ini adalah anugerah dari Allah. Maka paling aman untuk hal-hal yang seperti itu, kita selalu mengucapkan setiap apa yang akan kita lakukan dari sebab-sebab itu dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat. Begitu seterusnya. Wa ma'u zamzam hada, dan adapun air zam-zam ini la matsila lahu fil alam. Tidak ada duanya di alam semesta ini. Tidak ada duanya di dunia ini. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan air zam-zam. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala, berkata siapa Jabir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam, adapun air zam-zam ini, lima syuriba, bermanfaat untuk apa-apa atau untuk niatan syuriba yang diminum. Apa air zam-zam? Lahu, untuk ma. Air zam-zam bisa bermanfaat untuk niatan apa saja saat kita minumnya. Gitu maksudnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lain, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya ini? Sayyidina Abbas dan Ibnu Abbas, bapak dan anak maksudnya. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma'u zamzama, adapun air zam-zam, lima, ialah untuk apa-apa syuriba, yang diminum apa air zam-zam, lahu, untuk ma. Maksudnya untuk niatan apa air zam-zam itu diminum. Fa in syaribta, maka jika minum siapa kamu hu pada zam-zam, tastasfi bihi, tastasfi, yang mengharapkan kesembuhan dari penyakit siapa kamu, tastasfi, mengharap sembuh dari penyakit siapa kamu, bihi, dengan perantara zam-zam, dengan sebab zam-zam, syafa, maka niscaya menyembuhkan, syafa, maka niscaya menyembuhkan, kepada kamu, Allahu, siapa Allah. Wa in syaribta, dan jika minum siapa kamu hu pada zam-zam, musta'idan, dengan tujuan minta pertolongan. Wa in syaribta, dan jika minum siapa kamu hu pada air zam-zam, musta'idan, dengan tujuan minta pertolongan atau minta perlindungan, ada, maka melindungi, ada, maka melindungi kepada kamu, Allahu, siapa Allah. Wa in syaribta, dan jika minum siapa kamu hu pada air zam-zam, ya, lihat doa agar memutus siapa Allah, dom'aka, pada dahaga kamu, koto'ah, maka akan memutus, menyudahi gitu. Siapa Allah hu pada dom'ak.
Tujuannya minum zam-zam kalau supaya Allah memberkahi, memberikan keberkahan melalui zam-zam, penyakit sembuh, insya Allah bisa. Karena khawatir ada ancaman, kemudian minta perlindungan. Allah, niat saya minum air zam-zam supaya terlindungi dari segala mara bahaya. Insya Allah akan Allah melindungi. Atau supaya tidak haus, minum 1 gelas air zam-zam, insya Allah sudah tidak haus. Qala, berkata siapa rawi, wa kana Ibnu Abbas idza syariba ma'a zam-zam. Wa kana, dan ada Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas, idza syariba, ketika minum siapa Ibnu Abbas, idza syariba, ketika minum siapa Ibnu Abbas, ma'a zam-zam, pada air zam-zam. Qala, berdoa siapa Ibnu Abbas, Allahumma as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan memohon rizki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan aku memohon syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit. An Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abdullah bin Abi Mulaikah, ja'a rajulun ila Ibni Abbas, datang rajulun, siapa seorang laki-laki, ila Ibni Abbas, kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Abbas lahu, pada si rajul itu, min aina jita, dari mana kamu? Faqala, maka berkata si rajul, syaribtu min zam-zam, saya baru minum dari air zam-zam. Faqala lahu Ibnu Abbas, faqala, maka berkata lahu, kepada orang itu Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas, asyaribta minha kama yanbaghi, asyaribta, apakah minum siapa kamu, minha, dari air zam-zam itu, kama yanbaghi, sebagaimana selayaknya, apakah kamu sudah minum air zam-zam sebagaimana mestinya? Nah, ini yang cara kita ketahui, minum air zam-zam itu ada aturannya. Kalau boleh saya katakan, ada rule of drinking. Ada how to drink zam-zam well. Beda cara minum, lokor-sokor minum. Ada aturannya minum zam-zam itu. Di sini maksudnya, asyaribta minha kama yanbaghi. Qala, kemudian berkata si rajul itu, wa kaifa dzaka ya Ibnu Abbas, bagaimana itu caranya wahai Ibnu Abbas? Qala, Ibnu Abbas kemudian menjawab, ini caranya minum zam-zam dengan baik dan benar. Idza syaribta minha, kalau kamu itu minum sebagian dari air zam-zam, kalau kamu minum air zam-zam itu, fastaqbalil kiblah, maka menghadaplah siapa kamu al-kiblata, ke kiblat. Wadhkurismallah, dan sebutlah Allah, sebut nama Allah. Watanaffas salasan, watanaffas, dan bernafaslah kamu salasan 3 kali. Lihat, minum zam-zam, kalau mau minum zam-zam, menghadap kiblat, menyebut nama Allah, kemudian bernafas 3 kali dulu. Ya, ini zam-zam, lihat contohnya. Menghadap kiblat, Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas sampai 3 kali. Watadalla minha, watadalla, dan minumlah sampai puas, sampai kenyang dari air zam-zam itu. Fa idza farokta,
Maka jika selesai siapa kamu selesai minum Zam-Zam gitu, fahmadillaha azza wa jal, maka ucapkanlah alhamdulillah pada Allah azza wa jal. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasulullah, ayatun, terdapat satu tanda, bainana, di antara kita, wa bainal munafikina, dan di antara orang-orang munafik, ada satu tanda yang membedakan antara kaum mukminin dengan kaum munafik. Annahum, bahwasanya mereka kaum munafik itu la yatadallauna, tidaklah sampai kenyang. Siapa orang-orang munafik? Tidak minum sampai kenyang min Zam-Zam, dari air Zam-Zam. Lihat ini, biasanya kalau orang habis tawaf itu banyak air Zam-Zam, minum dulu sebelum melakukan sa'i atau ketika sa'i juga. Biasanya kebanyakan itu minum air Zam-Zam itu cuma sekedarnya ngelihat orang-orang yang lain minum, ikut minum walaupun sedikit, tidak sampai kenyang dan tidak melakukan tata cara ini. Bahkan orang Arab sendiri, orang Mekah sendiri itu tidak semuanya senang air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu saat Gus Zulfan ada di Mekah, itu sampai dianterin di depan-depan perkampungan yang di gunung-gunung itu banyak. Jadi ada yang ngirim air Zam-Zam. Tapi banyak orang Arab justru lebih baik beli air-air galonan itu. Mereka nggak senang air Zam-Zam itu dinilai sebagai air nomor 2. Kalau kita orang Indonesia, Zam-Zam itu menjadi air yang nomor 1. Saking nomor 1-nya sampai disimpan sampai bertahun. Tahu gini betul. Padahal Zam-Zam itu ribuan tahun dengan diminum jutaan orang setiap saat, terus mengalir. Itu salah satu bentuk tanda kebesaran Allah. Zam-Zam tidak pernah asat, meskipun seluruh jemaah haji, jemaah umroh yang terus berdatangan setiap waktu minum. Setidaknya bawa 5 liter lah. Meskipun gak seneng Zam-Zam, paling enggak sebagai identitas kalau orang ini dari tanah suci. Berusaha bawa air Zam-Zam. Ya, walaupun 5 liter, akhirnya nanti karena tamunya banyak, terpaksa dicampur dengan air biasa. Yang penting dapat keberkahan Zam-Zam meskipun dicampur sama air biasa. Nah ini Rasulullah menegaskan, Nabi menegaskan bahwa ada satu tanda yang membedakan antara kita dengan kaum munafik. Kalau kita itu minum Zam-Zam sampai kenyang. Tapi kalau kaum munafik, mereka itu minum Zam-Zam ala kadarnya. Gak mungkin sampai mau kenyang. Kenapa? Karena memang gak senang sama air Zam-Zam. Ini, annahum la yatadallauna min Zam-Zam. Hadis selanjutnya, an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abi Dzar, semoga Allah meridhai. Qala, berkata siapa sahabat Abi Dzar, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.